Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Indra Anggraini dari kelas F Akuntansi semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 yang diampu oleh Ibu Mulyani Mahmud, SPD MSA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan contoh soal sekaligus cara penyelesaiannya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama. PT Adinda mempunyai pinjaman sebesar 5 miliar rupiah dari Bank Merdeka. Pinjaman tersebut diperoleh pada tanggal 1 Januari 2011 dengan tingkat bunga 8% dalam waktu 3 tahun. Perusahaan menanggung biaya sebesar 200 juta rupiah atas pinjaman tersebut. Dari soal yang sudah saya jelaskan, kita diminta untuk yang pertama, membuat tabel amortisasi dari pinjaman tersebut. Yang kedua, membuat jurnal pada saat transaksi pinjaman. Yang ketiga, membuat jurnal beban akrual pada setiap periode tanggal 31 Desember. Yang keempat, membuat jurnal saat pembayaran utang. Dan yang kelima, saat pelunasannya. Langsung saja kita ke penjelasan soal nomor 1. Baik, untuk mengerjakan soal yang pertama, kita membutuhkan tabel amortisasi pinjaman bank dengan kolom yang berisi periode sebanyak 36 periode, karena di soal diketahui periodenya yaitu selama 3 tahun. Jadi 3 tahun dikali 12. Ada 36 periode total. Selanjutnya ada bunga yang dibayar, amortisasi utang jangka panjang, beban bunga atau bunga efektifnya, ada diskonto utang jangka panjang, dan yang terakhir nilai buku utang jangka panjang. Kita masuk ke soal. Diketahui pinjaman berdasarkan kontrak yaitu sebesar 5 miliar dan dengan bunga pinjaman 8% per tahun dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 200 juta. 200 juta ini dicatat oleh perusahaan menggunakan metode deferral. Jadi 200 juta ini akan ditangguhkan atau dicicil per periode. Tidak dibebankan langsung 200 juta, tapi dicicil per periode. Karena dicatat dengan menggunakan metode deferral, maka akunnya masuk ke dalam akun diskonto. Lanjut ke jangka waktu. Jangka waktunya selama 3 tahun. Selanjutnya ada informasi peminjam. Peminjam harus mengetahui pokok yang harus dibayar, bunga per tahunnya, bunga yang harus dibayar per bulan, dan total pokok plus bunga yang harus dibayar per bulannya. Pokok yang harus dibayar yaitu pinjaman berdasarkan kontrak ini 5 miliar dibagi dengan periodenya 36 periode, dapat 138 juta sekian-sekian. Dan selanjutnya ada bunga per tahun. Bunga per tahunnya kita masukkan bunga pinjaman. Bunga pinjaman yang sudah ditetapkan yaitu 8%. 8% dikali dengan pinjaman berdasarkan kontrak 5 miliar, dapat 400 juta. Lalu ada bunga yang harus dibayar. Bunga yang harus dibayar ini adalah bunga per tahun. Jadi ini bunga yang harus dibayar per bulan. 400 juta dibagi 12 karena yang tadi per tahun, sekarang per bulan. Dapat 33 juta sekian-sekian. Selanjutnya ada total pokok plus bunganya. Jadi total pokok plus bunga ini dia bisa dimasukkan rumus pokok yang harus dibayar ini. Pokoknya ditambah dengan bunga yang harus dibayar per bulan. Karena total pokok plus bunga yang harus dibayar per bulannya. Jadi yang bulan-bulan dimasukkan 172 juta sekian-sekian. Selanjutnya perusahaan akan mencatat nilai buku utang sebagai uang yang diterima selama periode 3 tahun. Jadi utangnya yaitu pinjaman dikurang biaya yang dikeluarkan. Jadi selisihnya ini 4 miliar 800 juta ini adalah utang dari peminjam, uang yang diterima. Kemudian ada bunga. Bunga real dibayar. Bunga real dibayar ini selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu berarti bunga per tahun 400 juta tinggal dikali dengan periode 3 tahun. Jadi dapat 1 miliar 200 juta. Lanjut ke bunga real. Bunga realnya tinggal 1 miliar
1 miliar 200 juta ini ditambah dengan biaya yang dikeluarkan atau provisi 1 miliar 400 juta. Lanjut ke suku bunga efektif. Karena semuanya sudah diketahui, maka suku bunga efektif dapat diketahui pula. Suku bunga efektif dengan cara bunga real 1 miliar 400 juta ini dibagi dengan utang, uang yang diterima pada periode 3 tahun ini. Dapat 0,29 sekian-sekian. Setelah semuanya sudah diketahui, maka kita masuk ke tabel amortisasi dengan menginput yang pertama bunga yang dibayar. Bunga yang dibayar yaitu ini per bulan 33 juta. Karena sama dari periode ke-1 sampai 36 dikunci dengan F4, di drag sampai 36 periode 1 miliar 200 juta balance dengan bunga yang ada di nilai buku. Selanjutnya amortisasi. Sebelum masuk ke amortisasi harus di-input dulu diskonto dengan nilai utangnya sebagai dasar. Diskontonya yaitu ini 200 juta dan nilai bukunya yaitu uang yang diterima oleh peminjam 4 miliar 800 juta. Selanjutnya baru bisa diketahui amortisasinya. Amortisasi ini hasil dari 200 juta ini diskonto dibagi periode 36. Dapat 5 juta sekian, dikunci, di drag. Oke, 200 juta sama dengan diskontonya. Selanjutnya bunga efektif. Bunga efektif ini diketahui dengan suku bunga efektif ini, memasukkan ini dikali bunga efektifnya dikali dengan nilai buku 4 miliar. Ini dikurung dulu karena nantinya akan dibagi dengan periode. Oke, dapat ini. Karena ini sama sampai periode terakhir, maka dikunci F4 di drag sampai periode 36. 1 miliar 400 juta sama dengan bunga realnya ini. Nah, selanjutnya diskonto masuk ke periode pertama. Diskonto ini bisa diketahui dengan diskonto dasar dikurangi 5 amortisasinya. Ini bisa di drag sampai periode 36. Nah, di diskonto ini hasil akhirnya harus 0 karena seperti yang dijelaskan di awal tadi, perusahaan mencatat dengan metode deferral, yaitu dengan dicicil tiap periodenya. Jadi periode ke-36 hasilnya akan 0. Selanjutnya yaitu nilai buku di periode pertama. Nilai buku ini dengan rumus nilai buku dasar 4 miliar 800 juta ditambah dengan amortisasinya. Kalau diskonto tadi dikurangi, di nilai buku ini ditambah. Nah, dapat ini di drag sampai periode 36, hasilnya akan sesuai dengan pinjaman yang berdasarkan kontrak. 5 miliar ini adalah face value-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi. Transaksi pada saat peminjaman. Jadi syarat peminjamannya itu kasnya di debit. Kas ini adalah uang yang diterima karena kita meminjam uang, jadi ada uang yang diterima, ada uang yang masuk ke kas. Jadi uang yang diterima yaitu 4 miliar 800 juta. Sebelumnya kita harus tahu utangnya dulu. Utangnya ada di kredit. Nah, utang ini adalah yang berdasarkan kontrak. Jadi pinjaman yang berdasarkan kontrak itu 5 miliar. Nah,
Diskontonya ini adalah selisih dari 5 miliar dengan kasnya 200 juta. Oke, ini sama diskonto. Baik, lanjut ke akrual atau pengakuan di tanggal 31 Desember. Jadi pada tanggal 30 pada saat sebelum 1 Januari perusahaan harus mengakui bahwa ada beban bunga yang harus dibayar pada tanggal 31 Desember sebelum masuk 1 Januari. Jadi yang ini sudah dibayar. Ini semua sudah dibayar. Jadi pas akan melakukan pembayaran di tanggal 1 Januari, perusahaan harus mengakui beban pada tanggal 31 Desember ini. Jadi beban bunganya ada di debit karena akan mengakui bebannya, mengakui bunga. Beban bunganya yaitu ini 38 juta sekian-sekian. Kemudian ke utang bunga. Utang bunganya yaitu 33 juta. Bunga yang harus dibayar. Kemudian amortisasi. Amortisasi adalah penyusutan di sebelah kredit. Yaitu ini 5 juta. Selisih dari beban bunga dan utang bunga. Amortisasi di kredit kenapa? Karena perusahaan mencatat dengan metode deferral seperti yang dijelaskan di awal. Metode deferral itu dicicil tiap periode. Jadi dia tidak mau dibebankan 200 juta sekaligus, tapi dicicil 5 juta sekian-sekian per periode. Selanjutnya kita masuk ke jurnal pembayaran pada tanggal 1 Januari. Jadi karena utang harus dibayar pada tanggal 1 Januari ini, jadi utang bunga dan utang pokok bank dibawa ke debit. Utang bunganya yaitu 33 juta. 33 juta dan utang pokok bank jangka panjang. Utang pokoknya yaitu pokok yang harus dibayar per bulannya. Ini 138. Kasnya dibawa ke kredit. Ini ditambah ini 72 sekian-sekian. Kemudian pada saat pelunasan ini ada utang bunga. Utang bunganya dibawa ke debit sama seperti ini. Utang bunga dibawa ke debit karena akan melakukan pelunasan. Utang pokok bank jangka panjang juga dibawa ke debit karena akan dibayar. Dan kasnya adalah penjumlahan dari ini. Oke. Baik, itu penjelasan dari soal yang nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. PT Raja Wali menerbitkan obligasi dengan jumlah 3 miliar rupiah dengan kupon 7,5% dengan umur 5 tahun. Pembayaran dilakukan semi-annually. Saat ini suku bunga yang berlaku adalah 6,75%. Dari contoh soal tersebut, kita diminta yang pertama, hitung PV obligasi, tentukan dijual di harga apa. Yang kedua, membuat tabel amortisasi atas pinjaman tersebut. Yang ketiga, membuat jurnal pada saat transaksi pinjaman atau saat penerbitan obligasi. Yang keempat, membuat jurnal beban akrual di setiap periode tanggal 31 Desember. Yang terakhir, membuat jurnal pada saat pembayaran bunga dan saat pelunasannya. Langsung saja kita ke penjelasan soal nomor 2. Baik, untuk mengerjakan soal nomor 2, kita diminta untuk menentukan valuasi atau nilai kini atau PV pokok obligasi dan juga PV bunga obligasinya. Kita disarankan untuk membuat tabel dengan kolom keterangan, annual, semester, dan kuartal untuk memudahkan pengerjaan soal. Langsung saja ke soalnya. Diketahui utang obligasi di sini 3 miliar rupiah. Kupon yang berlaku 7,5%, umur atau periode dari utang obligasinya 5 tahun, dan bunga dibayar dengan semester atau semi-annual, bunga efektifnya 6,75%. Ditanya harga obligasi. Obligasi ini tergolong dalam apa? Par, diskonto, atau premium? Langsung kita ke tabel.
Di sini kita diminta untuk meminta nilai jatuh tempo atau future value dari annual, semester, dan kuartal sama semua, yaitu sebesar 3 miliar. Di semester juga 3 miliar, begitu pula di kuartal, jadi tinggal di drag. Kemudian suku bunga efektif atau rate di annual yaitu 6,75%. Karena semester ini setengah dari annual, jadi annual dibagi 2. Nah, karena kuartal adalah setengah dari semester, jadi semester tinggal di drag. Kemudian periodenya, umurnya adalah 5 tahun. Semester tinggal dikali 2. Kuartal dikali 2 juga, jadi tinggal di drag. Kemudian kupon berdasarkan kontrak yaitu 7,5%. Di semester, 7,5% ini dibagi 2. Di kuartal juga begitu, dibagi 2 dari semester. Kemudian kupon yang dibayarkan atau payment ini adalah kupon berdasarkan kontrak dikali dengan nilai jatuh tempo atau future value-nya. Kemudian dari annual di drag ke semester dan kuartal. Setelah ketemu semuanya, kita lanjut ke PV pokok dan PV bunga. Rumusnya, PV pokok adalah PV dalam kurung diminta di sini rate-nya, kemudian N per number period yaitu 5 tahun. Kemudian di sini kita tidak pakai payment, langsung ke future value, jadi koma 2 kali, langsung ke nilai jatuh tempo, ditutup. Jangan lupa di future value diminuskan. Nah, setelah dapat 2 miliar, ini di drag. Nah, sudah dapat semuanya, lanjut ke PV bunga. Rumusnya sama, hanya saja di PV bunga kita tidak pakai future value, melainkan pakai payment. Jadi rate-nya tetap. Kemudian periode, terus langsung ke payment. Future value kita tidak pakai, jadi langsung ditutup. Payment-nya jangan lupa diminuskan juga. Oke, sudah dapat 928 juta. Ini tinggal di drag juga, sama. Kemudian kita akan mencari harga obligasinya. Harga obligasi ini dari hasil penjumlahan PV pokok dan PV bunga. Dapat 3 miliar, kemudian tinggal di drag juga. Hasilnya akan mengikuti. Nah, bisa kita lihat di sini utang obligasi yang diketahui yaitu sebesar 3 miliar, sementara di sini PV-nya, PV pokok obligasinya kita ketemu 3 miliar lebih. Jadi, dia tergolong premium karena di atas. Premium. Nah, di soal yang ditanya adalah semester, jadi inilah nilai harga obligasinya. Lanjut ke ayat jurnal penerbitan obligasi. Nah, di sini pada saat obligasi diterbitkan, maka kasnya yaitu uang yang diterima di semester. Uang yang diterima di semester yaitu yang ini. 3 miliar 94 juta sekian-sekian, kemudian utang obligasinya yang sudah diketahui di awal yaitu 3 miliar. Selisih dari ini karena obligasinya tergolong dari premium, jadi nama akunnya premium obligasi. Oke. Selisih dari ini yaitu 3 miliar ini dikurang dengan utang obligasi. Dapat 94 juta sekian-sekian. Kemudian langsung ke tabel. Di sini tabel amortisasinya ada kolom periode, bunga yang dibayar, beban bunga, amortisasi premium obligasi, nilai buku obligasinya. Di sini periode dipakai ada 10 periode karena berdasarkan semester dia ada 10 periode. Oke, langsung ke bunga yang dibayar. Bunga yang dibayar yaitu bunga yang dibayar di semester ini. Kupon dibayarkan payment 112.500. Nah, karena ini sama setiap periode, jadi tinggal dikunci F4. Lalu di drag sampai periode ke-10. Sudah selesai, kemudian kita lanjut ke beban bunga. Tapi sebelum lanjut ke beban bunga, kita harus input nilai amortisasi dan nilai bukunya dulu. Nilai amortisasinya itu, amortisasi premium obligasinya itu yang ini.
ini. Nah, 94 juta. Kemudian nilai bukunya, nilai buku adalah kas yang diterima. Jadi ini 3.094 juta. Oke, sudah selesai. Kita bisa input beban bunganya. Beban bunga adalah suku bunga efektif di semester ini. Rate-nya 0,03 sekian-sekian dikali dengan nilai buku obligasi dasar. Nah, kalau sudah begini, kita bisa input amortisasi premium obligasi pada periode pertama dengan cara bunga yang dibayar dikurang dengan beban bunga periode pertama. Kemudian dapat 8 juta, kita bisa input nilai buku obligasi di periode pertama, yaitu dengan cara nilai buku obligasi 3 miliar ini dikurangi dengan amortisasi di periode pertama. Oke, sudah selesai. Kemudian kita bisa drag ke bawah. Nah, ini memang sama semua karena memang belum di-input beban bunga dan amortisasinya. Jadi beban bunga kita kunci suku bunga efektifnya, lalu di drag. Kemudian kita drag amortisasi premium. Oke, sudah selesai semuanya. Ini sama ya amortisasi premiumnya ini dengan ini. Oke, di sini nilai buku obligasinya sama. Hasilnya ini face value-nya 3 miliar. Sama dengan utangnya. Oke, kita lanjut ke beban akrual tanggal 31 Desember. Jadi, ini pengakuan beban. Pengakuan beban pada tanggal 31 Desember sebelum 1 Januari. Jadi, ini akan diakui bebannya. Diasumsikan misalnya ini diterbitkan pada tanggal 1 Januari. Jadi, kalau per semester berarti ini 1 Januari, ini 1 Juli, lalu ini 1 Januari lagi, berarti di sini. Ini pengakuan bebannya. Di sini di periode ketiga. Beban bunga di periode ketiga yaitu ini 103 juta. Kemudian sebelum itu kita isi dulu utang bunganya. Utang bunga sama saja ya, 112.500.000. Nah, kemudian ada amortisasi atas premium obligasi. Ini adalah selisihnya. Oke, ini harus sama 8.626, ini sama 8.626 juga. Selanjutnya yang terakhir ada jurnal pelunasan. Pada saat pelunasan jurnalnya bagaimana, yaitu utang bunga. Utang bunga sama semua, dia pakai di akhir karena sudah akan dilunasi, jadi 112.500.000. Kasnya juga karena akan membayar utang, jadi kasnya dibawa ke kredit sama. Kemudian kita akan membayar utang bunga karena sudah akan melunasi utang bunganya. Utang bunganya ini pakai yang terakhir, sama semua. Terus utang obligasi. Utang obligasinya yaitu yang kita ketahui di awal ini 3 miliar. Nah, kemudian kasnya adalah penjumlahan dari utang obligasi ditambah utang bunga. Sudah selesai. 3.112.500.000 rupiah. Itulah penjelasan dari saya terkait dengan contoh-contoh soal. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.